posbindu ini. Ada nanti beberapa alatnya, sudah bisa. Kemudian yang ketiga, saat ini sebetulnya Bapak Ibu, terutama Bapak Amareje, untuk pengadaan pondok bersalin desa pun sudah bisa dari dana desa. Poskesdes. Jadi kalau dulu itu namanya Polindes. Perlu Bapak Amareje ketahui, Polindes itu singkatan dari pondok bersalin desa. Berarti dia hanya yang terkait dengan bersalin yang dia tahu. Mulai dari hamil, dia bersalin sampai nipas. Itu dulu tugas bidan desa. Makanya dulu Bapak Amareje, ini Amareje Pancasila sudah lama jadi Amareje. Saya juga di kampus dulu di Ratawali tahun 2000-an saya kepala kesema di sana. Bapak ini pasti Bapak ini sudah paham. Jadi tahun itu Pak, di tahun sebelum tahun 2000-an, bahwa namanya pondok bersalin desa, Polindes itu. Sehingga tupoksinya pun hanya terbatas. Tugas pokok fungsi bidan itu hanya terbatas, hanya terkait dengan kehamilan, pemeriksaan kehamilan, kemudian persalinan sampai nipas 44 hari. Selebihnya bukan urusan dia, tapi urusan tenaga pusku. Saat ini tidak lagi, namanya pun sudah poskesdes Pak. Jadi kalau di Pancasila itu sudah poskesdes, di semua sudah poskesdes Pak. Yang Polindes itu yang kecil-kecil dulu Pak. Karena ada rumah bidan yang kecil zaman dulu itu dibangun sebelum tahun 98 ke bawah, itu pondok bersalin desa. Sekarang berubah namanya menjadi pos kesehatan desa. Jadi tidak hanya terkait dengan kehamilan, tidak hanya dengan persalinan, tidak hanya dengan nifas, semua penyakit kesehatan dasar sudah bisa dilayani di desa. Selain kehamilan, selain persalinan, selain nifas, penyakit-penyakit dasar sudah harus ditangani oleh bidan poskesdes namanya. Sumber dana poskesdes ini Bapak Ibu, sejak dana desa itu ada, kalau tidak salah tahun 2015 kan? 16 Pak. 15. Sejak tahun 2015 itu dana pembangunan pos kesehatan desa yang bersifat APBN tidak dibenarkan lagi dikirim ke dinas kesehatan. Kalau dulu dananya APBN Pak, membangun poskesdes itu bersumber dari DAK. Dana alokasi pos itu sumber dananya APBN. Bisa waktu dulu kita membangun poskesdes. Tapi sejak ada dana desa tidak diperkenankan lagi dinas membangun dari dana APBN. Karena itu nanti terkait di penggunaan anggaran Pak. Penggunaan keuangan tidak bisa dari dua sumber, dari satu sumber, tapi dua kegiatan. Nanti terkesan dinas pun mengadakan uangnya, desa pun mengadakan, nanti pada saat pemeriksaan kita kena. Jadi saat ini untuk pembangunan Polindes yang bersumber dana APBN sudah bisa dilakukan oleh desa menggunakan dana desa. Sudah beberapa desa melakukan ini dan tidak bermasalah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK memang tidak bermasalah. Karena kalau tidak salah 12 item kegiatan yang ada di desa yang bersumber dana desa, salah satunya adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu saya perlu informasikan, bisa membangun poskesdes dari dana desa, dua juga bisa melakukan pembelian alat posbindu dari dana desa. Jadi intinya itu Pak, posbindu itu adalah sebangsa pos pembinaan terpadu untuk mengantisipasi, untuk mengenali, untuk mendeteksi dini terhadap beberapa penyebab penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular tadi, contohnya yang saya katakan tadi Pak, ada penyakit jantung, ada penyakit kanker, ada penyakit hipertensi, ada stroke, dan ada diabetes mellitus atau penyakit gula. Itu adalah 5 penyakit tidak menular yang terbesar. Penyebabnya yang saya katakan tadi, bisa perokok, orang tidak beraktivitas, diet yang tidak baik, termasuk hiperglikemi, hiperkolesterol, alkoholik. Orang yang alkohol Bapak Ibu hampir dipastikan dia suatu saat akan terjadi yang namanya ulkus duodeni, bocor lambung. Kecuali alkoholnya dalam batas. Tapi orang pengidap alkohol yang begitu lama, apakah zaman dulu minum-minum step, bensin,
semua itu minum yang mengandung alkohol suatu saat penyebab kematiannya dipastikan berdasarkan data terjadi nanti kalau bahasa gayoe bocor lambung. Bocor lambung ditandai dengan dia muntah darah atau buang air besar berdarah. Pada saat sebelum dia meninggal biasa dia BAB-nya berdarah, kalau bahasa kesehatannya melena. Atau nanti dia muntah darah karena lambungnya bocor. Karena dibocor karena alkohol itu tidak bisa diserap. Yang ada di dalam alkohol itu tidak bisa diserap, tapi dia terus menggerogoti lambung. Menggerogoti lambung menipis, yang disebut kalau orang kesehatan ulkus duodeni namanya. Bocor lambungnya. Ulkus duodeni. Kalau sudah bocor lambung, sudah susah sembuhnya karena lambung itu adalah tempat basah. Bagaimana mengeringkannya lambung? Kita makan terus, minum terus, dia masuk ke situ. Ditandai nanti hematemesis melena, muntah berdarah, buang air berdesak. Itu penyebab akhir daripada orang yang alkoholik. Karena di dalam kandungan alkohol itu ada beberapa rumus kimia di sana, ada ROH, ada macam-macam di sana. Dia tidak bisa diserap, dia tidak bisa begitu hilang saja di dalam tubuh kita. Jadi harapannya mungkin itu tadi. Pertama kepada Amareje, mohon dukungan kepada masyarakat ibu, masyarakat Bapak, kader-kadernya untuk diizinkan untuk membentuk posmindu. Karena posmindu itu tadi Pak, nanti terakhir di desa Bapak, misalkan Pak Tansilo, tahu tuh Bapak, oh di desa ini pendudukku misalnya penduduk ini BWN 1000 desa Pak Tansilo ini, ada 1000 ini berdasarkan posmindu ini sekian si masyarakat itu hipertensi. Pada saat itu nanti Bapak Ibu, yang hipertensi itu bisa kita langsung melakukan penyuluhan hipertensi. Mama ide jadi hipertensi jadi jogger ataupun gerekuman kita begini, itu penyuluhannya nanti. Kemudian nanti terklasifikasi juga di kampung Bapak itu di Pangkansila kita ketahuan sekian orang yang mengidap resiko untuk DM. Yang berisiko untuk DM dan yang DM kita ketahuan karena sudah dilakukan pemeriksaan. Oh kampung ini kencing manis sekian, hanya mau kita cerita, dilakukanlah wawancara dengan yang resti dan penderita DM ini. Oh mungkin ibu kengok makan bikin gulai, mau makan ini, itu tujuannya. Artinya kita untuk mempreventif. Kemudian nanti ketahuan juga di desa itu yang menyebabkan yang menderita ataupun yang berisiko tinggi terhadap kolesterol. Kolesterol itu nanti dia datangnya dari pertama dari orang yang gemuk, yang jarang beraktivitas, kemudian makan makanan yang mengandung kolesterol. Untuk semua ini, mari kita lakukan apa yang disebut dengan cerdik. Singkatan cerdik itu program di pemerintah pusat terkait dengan kesehatan ini adalah cerdik, mulai dari presiden, provinsi, Aceh sampai ke kabupaten, cerdik untuk mengantisipasi nanti kita jatuh ke dalam penyakit tidak menular lagi. Apa itu cerdik? Cerdik itu singkatan dari pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Dicek kesehatan itu kesini cek kesehatan mungkin. Kalau cek kesehatan secara ini kan tidak ada. Artinya kita mengetahui ada tidak di dalam tubuh saya ini penyakit yang tidak menular? Ada tidak penyakit di dalam tubuh saya ini yang bisa menyebabkan? Itu dicek. Yang perlu dicek itu mungkin kalau ini terkait yang tadi Pak, coba kita cek berapa kolesterol yang ada pada tubuh kita, berapa gula yang ada di dalam tubuh kita, berapa asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Itu karena bisa menyebabkan penyakit tidak menular tadi. Itu yang disebut dengan cerdik, cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, enyahkan, kurangi, hilangkan rokok. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan rokok ataupun kurangi rokok, kemudian rajin berolahraga, cerdik. Cek kesehatan, enyahkan rokok, rajin berolahraga, beraktivitas. Kenapa? Karena pada saat beraktivitas kita pasti menggunakan tenaga. Tenaga itu kalau dalam tubuh namanya energi. Karena begitu kita melakukan aktivitas fisik, lemak, karbohidrat yang berlebih di dalam tubuh dibakar menjadi energi.
cadangan energi di dalam tubuh kita adalah di dalam lemak ataupun di dalam karbohidrat. Ini dia tidak menumpuk lagi di dalam tubuh kita kalau kita rajin beraktivitas. Kenapa? Karena dia sudah kita pergunakan untuk energi. Contohnya berenergi, kita pasti mengeluarkan keringat. Rajin olahraga. Kemudian diet yang seimbang. Diet seimbang maksudnya begini. Diet yang seimbang ini gak mesti diet mahal. Tidak. Makanan yang bergizi sebetulnya makanan yang tidak terlalu mahal. Sekedar informasi dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Makanan yang paling baik untuk anak di bawah 2 tahun. Makanan yang paling baik untuk anak di bawah 2 tahun karena masih berpengaruh terhadap kecerdasannya. Yang pertama adalah yang mempunyai protein tinggi. Karena protein itu berfungsi untuk epitelisasi sel otak. Untuk menggantikan sel otak itu karena dia tetap akan mati. Untuk menggantikannya adalah harus banyak makanan yang mengandung protein.